Sebelumnya, halo teman-teman, di mana di sini kita ketemu lagi di deadline selanjutnya, yang di mana deadline pada kali ini kita tuh akan ngebahas yang namanya flowchart modular, di mana di sini flowchart modular itu membawakan konsep dari modularization sendiri, yang di mana sudah dibawakan di asistensi sebelumnya tentang bagaimana kita merubah sebuah sistem kita dari awalnya satu kesatuan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih rapi, lebih terstruktur, dan juga lebih sederhana dilihat. Nah, yang dimana di sini kalian membutuhkan dua file utama yang telah kalian buat sebelumnya, di deadline sebelumnya juga, yaitu yang pertama adalah program sekuensialnya, dan yang kedua itu adalah flowchart sekuensialnya. Yang dimana kalian bisa lihat di sini, kalau flowchart sekuensialnya kita buat kemarin tuh memang agak susah untuk dipahami, nah, memang agak ribet, dan memang ini adalah tanda dari kompleksitas dari flowchart kita itu tinggi, yang dimana di sini kita lebih baik untuk membawakan yang namanya konsep modularization ini, dimana ini akan mempermudah kita sebagai developer ataupun user yang membaca sistem itu akan lebih mudah memahaminya. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke bagian flowchartnya. Jadi pertama-tama di sini kalau kalian udah masuk ke Visio, kita langsung bisa bikin orientation kita tuh jadi landscape terlebih dahulu. Nah, di sini aku akan menjelasin ada di flowchart modular kali ini akan ada tiga bagian utama, yaitu yang pertama adalah program overview, yang kedua adalah login, dan juga main. Jadi kita langsung aja ke bagian patch satu ini, kita langsung ubah aja namanya di program overview, dan yang kedua itu adalah login, dan juga kita tinggal tambah aja lagi di sini yaitu main. Nah, di sini juga diubah orientasinya jadi landscape. Di sini jadi landscape juga. Nah, di sini aku mau ngejelasin juga program overview itu maksudnya apa. Jadi, program overview itu adalah dari listing code yang kita telah buat. Jadi, di sini kan jadi simpelnya itu adalah keseluruhan program kita. Kita bikin itu jadi satu patch flowchart dari atas sampai ke bawah. Nah, di sini sama kok semuanya itu pasti pakai aturan-aturan yang ada di flowchart. Dan yang kedua, di sini adalah login. Login seperti kalian tahu biasanya. Jadi di listing code di sini seperti data account, max attempts, attempt, is logged in, dan semuanya ini kita akan jadiin dia satu paket saja, yaitu dengan nama function adalah login. Dan yang ketiga adalah main. Nah, yang di main di sini itu adalah inti dari programnya, di mana di sini ada yang namanya penghitungan data, penginputan data, dan juga ada visualisasi data. Kemudian langsung saja ke program overview kita. Jadi kita di sini pertama-tama kita tambahkan dulu yang namanya terminal untuk start. Nah, di sini sesuai dengan aturan flowchart harus ada satu terminal untuk start dan juga satu terminal untuk end. Jadi kita awali di sini dengan start. Nah, setelah itu kita akan lakukan apa? Kita akan melakukan yang namanya pendeklarasian data. Di sini pendeklarasian data yang pertama itu adalah menggunakan custom 4 di sini. Nah, di sini kita sesuai yang kita lakukan yang pada flowchart sebelumnya. Nah, di sini ada yang namanya pendeklarasian data kan. Nah, di sini kita lakukan pendeklarasian data juga. Nah, di sini yang pertama kita akan mendeklarasi data employee data list, employee underscore data underscore list. Nah, yang kemudian adalah list underscore position, dan yang ketiga adalah list underscore division. Nah, setelah kita melakukan pendeklarasian, kita sesuai dengan programnya, kita setelah melakukan deklarasi adalah melakukan apa? Login. Nah, di sini kita akan memanggil sebuah function yang namanya login. Di sini kita bisa lakukan kita bisa menggunakan yang namanya subproses di sini untuk pemanggilan sebuah function. Nah, kita isi ini dengan login. Kemudian kita setelah ini tambahkan untuk proses di mana dia loginnya berhasil ataupun tidak. Nah, di sini kita nambahin sebuah decision baru. Nah, di sini. Jadi di sini aku mau kalau misalnya loginnya itu menghasilkan nilai true,
dia itu akan menghasilkan atau menjalankan sebuah program main. Alias kalau dia berhasil, dia akan menjalankan penginputan data, terus ada penghitungan data dan juga visualisasi data. Jadi kita langsung saja dipanggil kalau dia true, dia itu adalah main. Oke. Kemudian kalau dia salah, dia bakalan langsung terminate alias dia langsung salah dan juga langsung end program. Kemudian di sini kita bisa langsung aja konekin semuanya dengan cara konektor di sini, 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 di sini, di sini, di sini, di sini dan juga di sini. Nah, dimana di sini kalau misal dia programnya selesai, itu bakalan end. Kita bisa kontrol A aja langsung, kemudian di bagian line, arrows, kemudian di sini kalian klik aja langsung. Nah, di sini kan masih ada nih yang subprosesnya masih kena yang namanya eh arrows-nya juga. Jadi kita langsung kontrol klik aja dua-duanya, kemudian kita line di sini. Kita matiin dulu arrows-nya jadi bentuk sederhana aja. Nah, oke, udah. Kemudian dari sini kita dari keseluruhan program ini kita bisa kayak ngebaca satu-satu. Kita pertama melakukan pendeklarasian data, kemudian kita pemanggilan sebuah function namanya login. Nah, dari sini kita harus yang namanya membuat login dulu. Kemudian kita langsung lanjut beranjak ke login. Kemudian di sini adalah di bagian login. Nah, di bagian login sendiri di sini ada yang sedikit berbeda yaitu di mana kalau kita memulai sebuah program itu pakai yang namanya terminal. Nah, di sini kita memulai sebuah function itu memakai terminal juga. Jadi kita tarik aja terminal di sini satu. Nah, tapi bedanya apa? Di sini kita nggak bakal ngisi dari jadi start lagi, tapi kita akan ngisi dia tuh dengan nama functionnya. Di sini kalau nama functionnya login, kita berarti panggil juga di sini login. Di sini kayak kita tulis login dalam kurung dalam kurung. Oke. Nah, selanjutnya di dalam login kita tahu akan melakukan deklarasi max attempts dan juga attempts-nya. Jadi kita panggil lagi, kita buat lagi declaration di sebelah sini. Sini kita tulis saja langsung max attempts sama dengan 3 dan juga kita kontrol dia aja attempts sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita baru melakukan yang namanya loopingnya. Nah, di sini kita bikin aja decision yang dimana kalau attempts itu kurang dari max attempts, dia akan menjalankan input username. Nah, kita akan melakukan input secara manual kan ya. Nah, kita coba yang pertama adalah input username dan yang kedua itu adalah input password. Nah, setelah itu eh, di sini akan ada pengecekan ataupun if else condition di mana kalau misalnya username dan password not in account. Nah, di sini dia kalau misalnya nggak ada di dalam data account di sini, dia bakalan melakukan sebuah looping. Nah, di sini kita bikin sebuah output dulu. Nah, jadi kita di sini bisa tulis dulu sebagai invalid username or password. Dan juga kita akan nambah attempts-nya menjadi 1. Attempts tambah sama dengan 1. Nah, semisal dia benar, dia akan menunjukkan sebuah kalimat yaitu show login successful. Successful. Oke. Nah, di sini kita langsung bikin aja sebuah garisnya atau line-nya. Pertama, kita koneksi ini. Nah, jangan lupa kalau di decision, kalau di sini kita tulis true,
Kalau di kanan true dan kalau di bawah itu adalah false. Di sini juga di sini true. Nah, kemudian kalau dia salah, dia akan menambahkan attempts menjadi tambah satu. Nah, di sini kita connect di mana? Kita akan connect di bagian sini, sebelah sini. Nah, kita rapiin dulu. Dan kemudian di sini uh, ketika ini kan kalau misalnya kondisinya tuh true. Kalau misalnya kondisinya dia tuh false, dia tuh akan menghasilkan sebuah output. Nah, di sini ada yang namanya return. Nah, return di sini adalah mengembalikan sebuah nilai. Kita kayak anggapannya apa ya? Kita anggapannya kayak menghasilkan sebuah nilai, kita mau nilainya apa dari function tersebut, dari function login ini kita akan ngeluarin nilai apa. Nah, di sini uh, kita mau ngeluarin nilai apa itu dengan fungsi return ini, di mana di sini menggunakan terminal juga. Di sini kita langsung aja tulis return false. Nah, jadi misal dia salah alias gagal, nah dia itu akan mengeluarkan sebuah value yaitu false. Kalau semisal dia benar, dia akan nge-return sebuah nilai true. Sorry. Nah, sini. Sini kita ganti false-nya jadi true. Oke. Nah, di sini yang kurang adalah panahnya. Kita bisa kontrol aja, kemudian ke line, sama kayak tadi, langsung aja. Oke, sekarang, oh ini ketinggalan satu, yaitu false. Oke, jadi kita udah selesai untuk membuat sebuah program alias flowchart dari login di sini. Nah, jadi sini ngebacanya, ketika misalnya dia benar, loginnya berhasil, dia akan kembali ke sini dan menghasilkan sebuah true. Kalau dia true, maka dia akan menjalankan penginputan data dan juga penghitungan data dan juga visualisasi data. Kemudian kalau salah dia langsung akan terminate program alias kita langsung end program dan program tidak dijalankan sama sekali. Kemudian kita ke bagian main. Kemudian langsung saja lanjut di bagian main, yang dimana di bagian main ini kita udah masuk ke bagian penginputan data dan juga penghitungan data. Jadi kalau misal di flowchart sequential sebelumnya, jadi main itu berawal dari sini. Yang pertama input method. Jadi mau metode secara manual ataupun dari list data sampai ke bagian penghitungan di sini, semua di sini. Nah, kita tahu mau bikin semua ini jadi modular. Alias kita bikin itu jadi ke bagian-bagian subproses kecil. Kemudian kita balik aja langsung lanjut. Di sini sama kayak tadi kita pertama untuk startnya kita pakai terminate juga. Dan juga di sini kita buat kalau di sini main berarti namanya sini main juga. Nah, oke. Selanjutnya, karena yang pertama kita itu bisa melakukan input dengan cara manual dan juga cara list data. Kalau di sini kita udah ubah jadi bisa dari Excel. Nah, kita di sini nih perlu yang namanya kotak buat input manualnya. Kita langsung panggil aja yang custom 1. Terus kita tulis di sini input choice. Nah, setelah itu kan ada sebuah decision. Kita tambahin dulu. Kalau choice-nya manual sama dengan manual, nah kita akan ke bagian input number of employee. Nah, kemudian di sini kita langsung aja panggil input manualnya. Di sini input number of employee. Jadi di sini kita akan menginput seberapa banyak employees yang kita mau input. Jadi kalau misalnya aku mau input 7 orang ya 7 data juga di sini kita inputnya. Nah, kemudian di sini baru kita lakukan sebuah looping. Nah, looping di sini tergantung dari berapa banyak orang kita input tadi atau data yang kita mau input tadi. Kemudian kita panggil aja sebuah decision lagi di sini. Nah, kita langsung bisa menggunakan yang namanya, karena kan kita sebelumnya udah bikin sebuah listing code-nya, jadi kita bisa menerapkan listing code tersebut ataupun program tersebut ke dalam flowchart yang modular yang kita buat kali ini. Kemudian kita di sini langsung aja bikin for i in range dalam kurung 6 underscore employees number underscore of employees
Nah, di sini selanjutnya kalau misalnya kondisinya dia tuh true, kita akan memanggil sebuah subproses baru yang namanya input employee data. Employee underscore data. Dan jangan lupa dalam kurung-kurung. Nah, di sini ketika kalian masih true, kondisinya kita akan melakukan input sebanyak kita akan memanggil sebuah function input employee data sebanyak data yang kita input. Sorry, ini kita ganti ke kecil aja biar kelihatan. Nah, kemudian di sini kita connect dulu. Oke. Nah, semisal di sini kalau dia tuh kita akan melakukan sebanyak loopingnya kan kita baru tarik ke bagian sini. Oke, ada salah. Oke. Oke. Nah, begitu. Oh, maaf, bukan di sini. Harusnya di bagian sini. Nah, itu dia. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kondisinya sudah false, ini kan kalau kondisinya true. Kalau misalnya kondisinya udah false, dia akan melakukan yang namanya kita pemanggilan sebuah function yaitu calculate salary. Jadi kita udah mulai yang namanya menghitung eh, total dari gaji karyawan yang kita punya. Nah, kemudian di sini kita connect aja langsung. Terus ini kita tulis yang false. Nah, kemudian di sini kalau misalnya ini kan adalah kondisi ketika dia choice manual itu adalah true. Nah, kalau misalnya false, dia akan menggunakan satu metode yang lainnya yaitu metode dengan melakukan input by system alias yang udah ada atau kita pakai Excel di sini. Nah, di sini kita input, kita tulisnya hanya input data from Excel. Kalau ini bisa dirapiin nanti aja sih nggak apa-apa. Kemudian di sini kalau misalnya dia tuh akan menuju setelah semua yang namanya penginputan kan ada dua metode penginputan. Kalau misalnya udah selesai, dia tuh akan ke proses selanjutnya, yaitu proses penginputan budget. Jadi di sini kalau misalnya ada kalian penginputan budget yang terakhir, di mana kita bisa ngebandingin antara total anggaran yang digunakan dan juga total anggaran yang telah disediakan, kita di sini lakukan input ataupun kita input semuanya ini satu paket ini ke dalam flowchart di main tersebut. Kemudian di sini kita tambahkan yang namanya onPatch connector. Ini untuk A dan juga ini untuk B. Ini untuk B. Sorry. Ini untuk B. Oke. Nah, dimana kita langsung aja misalnya A atau B itu bakalan lanjut ke proses di atas. OnPatch connector. Nah, sama berikut. Nah, jadi setelah kita melakukan sebuah input, kita akan melakukan input budget lagi. Sini adalah input budget. Kita tambahin input budget. Kemudian di sini kita lihat lagi ke listing code yang kita punya. Di sini kan division budget itu punya listing code seperti berikut. Kita bisa langsung Ctrl C aja. Kemudian ini adalah sebuah proses yang dimana pembagian antara anggaran-anggaran di divisi tersebut proporsinya jadi bagaimana kalau misalnya kalau divisinya dia itu adalah IT, budgetnya dapat 30% dari total anggaran perusahaan tersebut. Kalau HR itu 15%, kalau finance sudah dapat 10%, kalau misalnya marketing itu paling banyak dapat 45%. Nah, jadi kita taruh di sini aja. Dan juga setelah kita lakukan namanya input budget dan juga division budgetnya, di sini kita akan mengkonvert hasil data yang kita telah proses tadi dihitung di sini itu menjadi sebuah data dalam Excel. Nah, jadi kita tuh ubah masukin aja database di sini, terus kita tulis save employee underscore data to Excel dengan nama di sini kita
ketik 2 worker underscore worker underscore data dot slx. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah setelah kita melakukan convert data ke Excel, kita akan melakukan visualisasi dari grafiknya. Nah, kita di sini langsung aja ke bagian more shapes, terus di sini di bagian audit diagram shapes. Nah, di sini kalian cari yang namanya, yang pertama di sini kita langsung aja tarik sebuah display. Nah, di sini kita langsung isi aja dengan graph. Terus jangan judulnya comparison of budget and total salary used per department. Kita bisa besarin aja. Oke. Nah, kita di sini tinggal yang namanya konekin garis-garisnya. Aku konek ke sini. Kalau dia false di sini. Oke. Nah, kalau semua kalian udah semua konekin, kita sama kayak tadi, kita langsung tinggal ubah lainnya ke rows. Oke. Nah, di sini ada, semisal kalau kalian nambahin display, sorry, kalau database ini kita undo aja untuk arrowsnya jadi normal aja. Nah, semisalnya dan juga di sini, dan juga di sini, kita ke line, kemudian rows dan juga kita matiin dulu. Nah, kemudian di sini kalau kalian lihat, kalau di sini kalau dilakukan input employee data, di sini akan memanggil sebuah employee data, function input employee data. Sedangkan kita belum punya. Nah, berarti tugas kita adalah ngebuat function input underscore employee underscore data. Yang dimana kalau misalnya di program kita sebelumnya alias ataupun flowchart kita sebelumnya itu adalah di bagian di sebelah sini, yaitu kita lakukan input name, position, division, year of service, dan juga working day. Nah, kemudian di sini langsung aja kita ke bagian input employee data. Di sini sama kayak tadi, kita startnya itu dengan terminal, terus namanya input underscore employee underscore data. Nah, di sini terus yang pertama kita lakukan tuh kita sebenarnya bisa ikutin aja yang formatnya sama kayak di sequential kemarin. Jadi di input name, terus position, division ini bisa langsung kita kontrol klik aja semuanya. Dan juga kita kontrol C. Nah, kita balik lagi kembali ke bagian input employee data, langsung kontrol V aja. Dan juga kita pindah ke kiri. Kemudian yang bedanya di sini ada apa? Di sini ada yang namanya return juga. Jadi setiap yang namanya function itu pasti diakhiri sebuah return. Soalnya kalau function kalau nggak ada return dia itu bakalan hasilnya hilang semua. Nah di sini kita tulis yang namanya return. Return apa? Kita ini adalah employee data kan semuanya ini merupakan sebuah satu kesatuan employee data. Jadi kita di sini return juga dengan nama employee underscore data. Oke. Setelah kita selesai baru kita konekin kayak biasa. Nah, kemudian kita baru lainnya kita ubah. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita balik lagi ke main. Kita kan udah ngebuat yang namanya input employee data. Kemudian yang belum adalah calculate salary. Jadi kita buat juga di sini adalah sebuah page untuk function calculate underscore salary dalam kurung. Nah, di sini sama kayak yang tadi juga kita pakai startnya calculate underscore salary juga. Nah, di sini kita tuh mau ngebuat sebuah perhitungan kita punya. Misal di sini kan ada penentuan untuk base salary-nya, kemudian service bonusnya, division allowance, deduction, dan juga di sini ada yang namanya dari rumusnya yaitu untuk menghitung total dari gaji yang didapatin.
Nah, kemudian di sini kita langsung aja bikin dengan ngebagi-bagi setiap section di sini jadi sebuah satu paket gitu. Jadi kita tuh jadi mau bikin ini itu jadi sebuah subproses tersendiri. Jadi kita bikin yang pertama itu adalah subproses untuk base salary. Nah, kemudian di sini kita bikinlah sebuah subproses dari base salary. Di sini kita tulis saja base underscore salary sama dengan calculate underscore base salary underscore salary. Jadi ini maksudnya gimana? Ini adalah sebuah function yang kita definisikan base salary sama dengan calculate base salary. Ini sorry guys kalau di sini ada dalam kurung. Nah, di mana kita tuh akan memanggil sebuah calculate base salary lagi. Jadi kita nambah di sini sesuatu yaitu patch untuk subproses lagi yaitu subproses calculate underscore base underscore salary. Nah, oke. Kemudian kita lanjut lagi kan yang pertama itu adalah base salary. Kemudian yang kedua tuh ada service bonus. Kemudian kita langsung panggil buat aja di sini service underscore bonus sama dengan calculate underscore service underscore bonus. Oke. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya division allowance. Di sini kita buat aja langsung division underscore allowance sama dengan calculate underscore division underscore allowance. Dan juga di sini kita sama juga. Kita bisa berpatokan dengan flowchart yang kita punya kemarin. Jadi kalau di sini kan kita ini calculate divisi sorry base salary, kalau di sini adalah service bonus, kalau di sini adalah division allowance, kalau di sini adalah deduction. Nah, kita balik lagi ke sini ke flowchart modular kita. Kemudian yang terakhir itu adalah calculate deduction. Deduction sama dengan calculate underscore deduction. Oke. Nah, dari semua di sini kalau kita udah mendapatkan semua perhitungan, baru kita mentotalkan perhitungan tersebut jadi total salary, dan di sini kita menggunakan sebuah proses. Jadi di sini kita tambahin total underscore salary sama dengan pertama kita tambahin base salary-nya dulu. Base salary ditambah dengan service bonus, kemudian ditambah dengan division allowance, baru kita kurangin dengan deduction yang dia dapatkan. Nah, terus di sini balik lagi sama kayak sebelumnya. Kalau kita diawali dengan terminal, kita harus diawali juga diakhiri dengan terminal. Di mana di sini kita akhiri terminal dengan sebuah return value. Nah, di sini kita tambahin return. Kita return apa? Kita adalah return total salary-nya yang kita definisiin tadi. Oke. Nah, sampai di sini kita udah selesai. Kemudian kita tinggal konekin aja. Terus kita kontrol klik aja buat garis-garisnya. Kemudian kita ubah lagi di arrows di sini. Oke. Nah, di sini untuk bagian kalkulat salary itu udah selesai, dan tugas kita adalah ngebuat yang namanya di subproses kalkulat base salary ini, kalkulat service bonus ini, dan juga sampai bawah itu di bagian tersendiri. Jadi kita yang pertama itu adalah bikin untuk calculate underscore base underscore salary. Kemudian kita langsung aja ke bagian calculate base salary. Nah, di mana di sini kita sama kok startnya. Kita samain namanya yaitu calculate underscore base underscore salary. Nah, tapi bedanya di sini di mana? Coba kalian bisa buka lagi ke bagian flowchart sequential. Nah, di mana di sini ada sebuah variabel yang di otak-atik. Di sini kalau kita kan bisa ngecek kalau dia tuh staff itu adalah 4 juta, dia dapat gaji sebesar 4 juta, kalau dia senior gajinya itu adalah 6 juta, kalau misalnya di manajer itu gajinya 10 juta. Nah, di sini ada sebuah
variabel yang bakalan diotak-atik. Kalau di sini, kalau di flowchart moduler, kita tuh bukan pakai variabel lagi, tapi kita pakai yang namanya argumen. Nah, kita di sini tambahin sebuah argumen yaitu position. Nah, kalau buat strukturnya kurang lebih mirip aja. Kemudian pertama kita bikin sebuah decision. Ada yang pertama adalah position sama dengan staff. Nah, kalau dia benar, dia adalah seorang staff, kita tuh akan yang namanya nge-return sebuah value. Di sini kita langsung aja panggil terminal, terus kita return. Kalau di sini kan dapatnya 4 juta, kita sama masukin 4 juta juga, 4 juta. Kalau misalnya dia false, dia akan lanjut ke decision selanjutnya. Berarti positionnya apakah dia senior. Kalau dia benar, kita akan nge-return juga dengan value ataupun gaji sebesar 6 juta. Nah, tapi kalau dia manajer atau selain kedua ini, dia akan dapat gaji sebesar 10 juta. Oke, kita tinggal konekin aja. Jangan lupa untuk tanda true dan false-nya juga ya teman-teman. True di sini ya false. Kalau ke kanan pasti true, kalau ke bawah pasti false. Oke, di sini kita tinggal tambahin aja buat arrows-nya. Oke. Nah, untuk function calculate base salary ini udah selesai. Kemudian kita lanjut ke yang kedua yaitu adalah calculate service bonus. Nah, kita langsung aja biar cepat. Kita Ctrl C aja. Bagian sini kita calculate service bonus juga. Jangan lupa tambahin dalam kurung dan juga di sini sama, masukin terminal dan juga dalam kurung apa. Nah, kita balik lagi kita patokannya gimana? Kita balik lagi ke flowchart sequentialnya. Nah, di sini kan yang variabel kita otak-atik yang tadi itu adalah position. Nah, tapi kalau di service bonus ini, alias di bagian sini ada dua. Sorry, ada tiga. Yaitu yang pertama adalah years of service, kemudian position, dan juga di sini ada yang namanya base salary. Jadi kan base salary kita yang kita punya ini, misalnya dia dapat 10 juta, terus dia tuh year of service-nya lebih dari 5 tahun, dia akalan dikali dengan 20%. Kalau misalnya posisinya manager dan juga years of service-nya lebih dari sama dengan 5 tahun. Kemudian sama kok untuk strukturnya kurang lebih mirip aja. Kemudian kita langsung balik aja ke flowchart kita. Nah, di sini yang pertama itu adalah position. Kemudian yang kedua itu adalah yang tadi years of service underscore of service, dan yang ketiga itu adalah base underscore salary. Oke, kita bisa besarin ini aja ini supaya kelihatan. Nah, kemudian di sini kita langsung aja ngebuat sebuah decision, kurang lebih mirip aja. Nah, misalnya sini years of service-nya itu lebih dari 5 tahun, lebih dari sama dengan 5 tahun, dia akan ngecek apakah dia akan lanjut ke decision selanjutnya, apakah dia bukan sebuah, tapi dia itu adalah seorang manajer. Kalau salah, apakah dia seorang senior, position sama dengan senior. Nah, kalau bukan keduanya, maka dia adalah seorang staff. Nah, kita di sini adalah nge-return sebuah value lagi. Nah, di mana di sini kita ngotak-atik base salary-nya. Kalau itu adalah base return, kita bikin return base underscore salary, baru dia dikali dengan
dikali dengan persentasinya ya, 0,2. Nah, kalau misalnya dia senior, bedanya itu adalah 15% atau 0,15. Kalau dia staff, yaitu akan dapat 0,1. Terus kalau misalnya dia kerjanya kurang dari 5 tahun, maka dia akan dapat tambahan sebanyak 5% saja. Return base underscore salary dalam kurung 0,05. Nah, baru kita konekin aja semuanya. Sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Oh, ada yang ketinggalan. Oke. Nah, sini jangan lupa tambahin juga keterangannya. Di sini true, di sini juga true, di sini juga true, di sini false, di sini false, dan juga di sini false. Nah, kemudian kita lanjut aja yang ketiga itu adalah calculate division allowance atau sama aja kayak di sini, division allowance. Kita tambah patch baru lagi, kita ganti dengan namanya calculate underscore division underscore allowance. Oke. Nah, di sini kita tinggal copas aja biar cepat. Baru ke bagian terminal lagi, baru kita copas juga. Nah, di division allowance kalian bisa lihat juga mau dari VS Code ataupun dari flowchart bisa aja. Kalau di sini kan yang digunakan atau variabel yang data ketiknya itu adalah positionnya, eh, sorry, adalah divisinya dan juga base salary. Jadi di sini sama kok. Kayak tadi berarti kita punya argumennya adalah yang pertama adalah division dan yang kedua adalah base underscore salary. Oke, kita langsung aja lanjut ke decisionnya. Sini kita bikin sebuah decision baru. Kalau dia divisinya itu IT, dia tuh akan dapat sebuah tambahan atau tunjangan lah, kita bisa bilang sebesar 15%. Nah, kita bikin return base underscore salary terus dikali dengan 0,15. Sorry, 0,15. Nah, misalnya dia bukan IT, dicek lagi apakah divisionnya itu adalah finance. Nah, kalau dia benar atau true, dia dapat sebuah tunjangan sebesar 10% dari gajinya. Kalau bukan dari kedua ini, maka dia akan dapat tunjangan sebesar 0,08 ataupun 8% saja. Baru kita langsung konekin aja. Konekin aja semua. Nah, di sini tinggal tambahin aja. Ini true, keterangannya ini true. Dan juga ini false. Juga ini false. Oke. Nah, dan yang terakhir kita ngebuat apa? Ngebuat yang namanya deduction ataupun potongan. Langsung aja kita tambah. Calculate underscore deduction. Dalam kurung. Kita kontrol C aja. Kemudian tarik terminal lagi. Kontrol V aja. Nah, di sini kalau buat deduction yang kita gunakan itu ada variabel apa aja yang bakalan jadi argumen kita. Di sini ada working days pertama. Kemudian ada years of service dan juga ada base salary. Nah, kemudian di sini balik lagi kita langsung isi argumennya. Itu yang pertama adalah working underscore days, koma, years or years underscore of underscore service-nya. Kemudian ada base underscore salary-nya. Oke. Nah, kemudian di sini kita langsung aja tambahin decision-nya. Kalau misalnya working days-nya underscore days-nya kurang dari 20 hari, maka dia akan dapat
sorry, working days-nya itu lebih dari 20 hari, dia nggak bakalan dapat potongan. Oh, nih. Return 0. Oke, return 0. Kalau misalnya kurang dari 20 hari, maka dia akan dapat pemotongan sesuai dengan lama dia bekerja atau years of service-nya. Kemudian kita tambahin decision lagi di sini. Sini years underscore of underscore service-nya. Itu kalau dia kurang dari 2 tahun, kalau dia benar kurang dari 2 tahun, maka dia akan dapat pemotongan sorry, sebesar 10% dari gajinya. Base underscore salary dikali dengan 0,1. Nah, tapi kalau dia lebih dari 2 tahun, dia akan kena pemotongan sebesar 5% saja. 0,05. Oke. Saya langsung konekin semuanya. Dan juga tambahin keterangan. True, di sini true. Juga di sini false. Dan juga di sini false. Oke. Nah, kalau dari sampai sini kita udah selesai semua. Yang dimana di sini untuk kesimpulannya ataupun ya akhir dari pembahasan ini mungkin aku akan ngejelasin dari bagaimana programnya tersebut secara keseluruhan. Kita mulai langsung dari awal lagi ke program overview. Nah, jadi di program overview sini kita lakukan yang namanya penjalanan program atau kita nge-run file kita. Nah, habis itu kita nge-run, kita akan melakukan deklarasi-deklarasi data. Dan kemudian di sini kita akan manggil sebuah function login, yang dimana login ini untuk menentukan apakah dia bakalan masuk ke programnya, ataupun kita lakukan input, kita lakukan penghitungan. Kalau dia gagal login kan berarti dia tuh tidak teridentifikasi sebagai yang punya akun gitu. Nah, maka dia tuh akan langsung end. Kalau misal dia benar, baru kita masuk ke bagian main di sini. Nah, kalau di bagian main di sini, oke, di sini oke, sorry aku belum tambahin false. Nah, kalau di sini bagian main, yang pertama kita adalah melakukan input choice. Entah kamu mau inputnya sebagai input manual ataupun dari input dari sebuah Excel ataupun list data terserah. Nah, di sini kalau kita mau manual, maka yang pertama kita lakukan itu adalah input seberapa banyak data yang kita punya ataupun yang kita mau input ke dalam sistem ini. Kalau aku punya 8 ya aku mau input 8 dan juga kemudian akan di looping sebanyak di sini sebanyak 8 kali. Semisal setelah sudah di looping, dia tuh bakalan kita panggil yang namanya function untuk calculate salary. Nah, kita langsung ke bagian eh, input employee data dulu. Nah, di sini di input employee data kita akan melakukan input secara manual, input namanya, posisi, divisi, terus selama dia bekerja, terus hari dia bekerja. Nah, setelah kalian lakukan input employee data, kemudian kita langsung lanjut ke bagian calculate salary. Nah, di mana ke bagian calculate salary ini, kalian akan melakukan penghitungan dari total salary gaji karyawan. Jadi yang pertama adalah pasti kita nentuin base salary-nya. Nah, kita ke bagian kalau misalnya dia adalah misal kita inputnya adalah Andi, dia tuh posisinya itu sebagai staff. Langsung aja kita buka ke subfunction untuk calculate base salary. Nah, kita langsung aja ngecek kalau di sini kita masukin staff. Nah, apakah staff sedang staff? Nah, kalau dia benar, dia itu akan mendapatkan gaji sebesar 4 juta. Kemudian kita kita udah tahu nih base salary-nya dia 4 juta. Kemudian lanjut lagi ke sub proses selanjutnya itu adalah service bonus. Nah, setelah di service bonus ini yang argumen yang digunakan itu adalah apa aja? Ada posisi pertama, kemudian ada ya service dan juga base salary. Misalnya dia tadi itu dapatnya 4 juta kan. Nah, di sini dia misalnya posisinya itu adalah di sini. Dia kan bukan manajer dan dia juga bukan senior, dia adalah staff. Dan misal aja dia tuh kerjanya udah lebih dari 5 tahun, dia bakalan dapat yang namanya service bonus itu sebesar 10% dari gajinya. Berarti dia tuh akan dapat sebanyak
400.000. Dan kemudian dan begitu pula ke selanjutnya. Di sini kalau misalnya dia divisinya itu adalah contoh aja divisinya itu IT. Nah, di sini dia tuh akan dapat tunjangan divisinya sebesar 15%. Dan juga kalau misalnya di sini hari bekerjanya itu contoh aja kalau hari bekerjanya itu kurang dari 20, maka dia nggak dapat potongan sama sekali. Yang dimana ini kalau kita semua gabungin, kita balik lagi ke bagian calculate salary di sini. Dan di sini akan dihitung di dalam satu proses yaitu total salary. Nah, di total salary ini kita akan menghasilkan sebuah nilai yang namanya total salary dan juga akan kita return nilainya supaya bisa dilanjutkan ataupun kita di proses lain-lainnya. Nah, jadi kalau misalnya sebuah function calculate salary ini itu akan ngehasilin sebuah return data ataupun data yang namanya total salary. Nah, yang dimana selanjutnya total salary ini akan digunakan di mana? Jadi itu akan digunakan di bagian comparison data budget ini dan juga kita akan dilakukan di mana? Digunakan di mana? Di eh, pengkonvertan data kita tuh ke dalam Excel. Begitu. Jadi untuk flowchart modular kali ini kayaknya dari sampai sini aja dan juga aku ngucapin terima kasih yang banyak-banyak ke teman-teman yang udah nyimak dan nonton video kali ini. Oke, selamat malam guys.